إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah surah, siapapun yang mencintainya maka cintanya itu membuatnya masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada seorang sahabat yang senantiasa dalam salatnya menutup dengan surah Al-Ikhlas di setiap rakaatnya, maka beliau bersabda, "Kenapa kau lakukan itu?" Apa kata sahabat tersebut? "Aku mencintai surah ini, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbuka iyyaha adhalakal jannah." Cintamu kepada surah ini membuat kamu masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Al-Ikhlas adalah surah yang sangat agung, surah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an."
sesungguhnya ia sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ia merupakan surah yang memberitakan kepada kita tentang keesaan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tunggal. Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah yang tunggal, Allah yang esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dia satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dia satu-satunya pemberi rezeki kepada manusia. Dia satu-satunya yang memberikan kenikmatan, yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Dia satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa. Maka dia satu-satunya zat tempat kita berdoa, tempat kita bertawakal, tempat kita berkeluh kesah. Jadikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang kita benar-benar cintai, melebihi yang lainnya, yang benar-benar kita takuti, melebihi yang lainnya. Karena dia ahad, dia tunggal, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sama sekali. Tidak ada yang bisa memberikan kepada manusia rezeki dan kenikmatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Semua makhluk membutuhkan karunia Allah. Tidak ada satupun di antara kita kecuali pasti membutuhkan karunia Allah. Siapakah di antara kita yang berani berkata, saya tidak butuh rahmat Allah, saya tidak butuh karunia Allah, saya tidak butuh rizki dari Allah, sementara setiap detiknya kita merasakan nikmat Allah. Lihatlah bagaimana kita bernafas setiap detiknya. Lihatlah bagaimana kita melihat setiap saatnya. Setiap darah yang mengalir itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah makhluk yang tidak membutuhkan karunia-Nya? Jawabnya tentu tidak ada. Seluruhnya butuh kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Quran surah Al-Ikhlas ayat 3. Karena Allah tidak membutuhkan anak, Allah tidak membutuhkan pasangan, karena dia ahad, Allah tunggal. Wahai kaum muslimin, maka Allah mengingkari orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Baqarah ayat 116. Bahkan langit hampir pecah, gunung-gunung hampir meledak, bumi pun hancur akibat ucapan mereka yang mengatakan Allah punya anak. Allah berfirman, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit menjadi pecah, bumi menjadi terbelah, gunung-gunung pun meledak akibat ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Quran surah Maryam
ayat 90 sampai 91. Allah tidak pernah mempunyai anak dan Allah tidak butuh anak. Maka setiap muslim pun tidak boleh ridho dengan ucapan yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Apabila langit saja hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir meledak, karena tidak ridho dengan ucapan itu, maka pantaskah seorang muslim merasa ridho dengan ucapan seperti itu? Tidak, demi Allah. Orang yang ridho dengan ucapan itu dipertanyakan keislamannya, dipertanyakan tauhidnya, dipertanyakan penghambaan dia kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua ulama sepakat tidak bolehnya kita memberikan selamat kepada perayaan orang-orang yang punya keyakinan bahwa Allah mempunyai anak. Kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa Allah tidak pernah mempunyai anak dan Allah tidak pernah dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah, siapapun juga. Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Adakah yang sama dengan Allah? Adakah yang sebanding dengan Allah? Adakah kekuatan yang seperti kekuatan Allah, pencipta langit dan bumi? Adakah sesuatu yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah? Tentunya tidak akan ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Inilah ciptaan Allah, coba perlihatkan kepadaku ciptaan orang-orang yang kalian sembah selain Allah itu. Quran surah Luqman ayat 11. Mereka sama sekali tidak bisa menciptakan seekor nyamuk, tidak bisa menciptakan seekor lalat, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka adakah yang sebanding dengan Allah? Demi Allah tidak ada. Maka jangan jadikan sesuatu tandingan selain Allah. Orang yang menganggap dan menjadikan tandingan selain Allah, sama saja dia menghina Allah, karena Allah tidak ada tandingan. Lalu ia kemudian beribadah kepada selain Allah, seakan ia berkata ada yang berhak diibadahi selain Allah yang sebanding dengan Allah. Sungguh ini merupakan kezaliman yang besar. Makanya Allah menamainya dengan syirik, dan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Toleransi bukanlah kita melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Toleransi hanya sebatas kita tidak mengganggu peribadahan mereka. Lihatlah sejarah, wahai saudaraku, ketika kaum muslimin menguasai Konstantinopel, adakah ibadah mereka yang diganggu oleh umat Islam? Tidak ada. Adakah gereja atau tempat ibadah yang dihancurkan dan dirusak? Tidak ada sama sekali. Ketika kaum muslimin menguasai Andalus, adakah tempat ibadah satu saja yang dihancurkan? Adakah orang-orang yang beribadah itu di gereja-gereja mereka dilarang?
Tidak ada sama sekali. Mereka bahkan dilindungi dan diberikan keleluasaan dalam ibadah mereka. Tapi untuk kita memberikan selamat, seluruh ulama sepakat itu tidak boleh. Wahai saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itu bukanlah toleransi dalam Islam, itu adalah toleransi yang kebablasan. Kewajiban kita seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Maka untuk kalian akidah kalian, untukku akidahku. Dan akidah kita adalah Allah tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala ahad, Allah Subhanahu wa taala tunggal. Dialah satu-satunya Rabb yang Maha Esa. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya makhluk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.